Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Yazir Hasan, seorang khotib Jumat yang berkhotbah di Masjid Utsman bin Affan, Kabupaten Pamekasan, Madura, yang dimana materi dari khotbah beliau berujung polemik karena membawa nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengutip perkataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya, akan tetapi kutipan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut. Kemudian materi tersebut menjadi polemik karena sebagian dari kaum muslimin tersinggung atas apa yang beliau sampaikan, khususnya mereka dari kalangan Ormas Nahdlatul Ulama. Dan kabar ini resmi dirilis oleh pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihyauddin Yasin, Wakil Ketua PJNU Pamekasan, akan membacakan press release PJNU Pamekasan dalam rangka menyikapi Wahabisme di Desa Nyelabulau, Kecamatan Pamekasan, dan penghinaan terhadap Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat pleno pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Jumat 27 Januari 2023 di Aula PJNU Pamekasan, menyikapi Wahabisme yang terjadi di Masjid Utsman bin Affan di Desa Nyelabulau, dan isi khutbah Yazir Hasan di masjid tersebut yang beredar di media sosial, baik merupakan video ataupun pemberitaan. Maka rapat pleno memutuskan sebagai berikut. 1. Isi khutbah Yazir Hasan telah merugikan institusi NU, para ulama dan pengurus NU di semua tingkatan. 2. Yazir Hasan diduga telah memfitnah dan melakukan pembohongan dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang melarang keras peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya At-Tanbihatul Wajibat lima yasna'ul maulid bil munkarat. Padahal isi kitab tersebut tidak ada pernyataan yang demikian. 3. Memfitnah NU dan ulama NU dengan menyatakan bahwa NU dan ulama NU telah menyembunyikan kebenaran isi kitab tersebut. 4. PJNU Pamekasan mendukung penutupan Masjid Utsman bin Affan di Desa Nyelabulau, baik untuk kegiatan sholat Jumat dan kegiatan yang lain oleh pemerintah secara permanen. 5. Secara institusi, rapat memutuskan bahwa akan melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari. Untuk menindaklanjuti ke jalur hukum, maka rapat PJNU Pamekasan menunjuk pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pamekasan sebagai pelapor. 6. Semoga kasus ini menjadi kasus yang terakhir dan tidak terulang lagi, demi menjaga keharmonisan dan keagamaan di Kabupaten Pamekasan. Demikian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ini menjadi pelajaran yang besar bagi siapa saja, terutama para da'i, agar mereka lebih berhati-hati di dalam mengutip perkataan-perkataan siapapun. Terlebih ketika kutipan perkataan tersebut digunakan untuk membantah suatu amaliyah ataupun suatu pemahaman. Karena kita mengetahui siapa yang akan kita hadapi.
Berbeda dengan mereka para dai Ahlus Sunnah. Sehebat apapun mereka difitnah, dihina, dicaci dan sebagainya, gambar-gambar mereka diedit sedemikian rupa dengan bentuk-bentuk yang tidak manusiawi, mereka tidak akan pernah menuntut. Apalagi melakukan perkara-perkara yang berlebihan. Mereka hanya fokus untuk berdakwah. Mereka hanya fokus untuk bagaimana agar risalah agama yang mulia ini sampai kepada manusia. Lihat mereka para dai yang sering kita ambil faedah dari mereka. Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abdul Hakim dan lain sebagainya. Pernahkah mereka menanggapi para pencela, para pemfitnah, penghina mereka? Tidak pernah kita temukan mereka menanggapi perkara-perkara yang seperti itu. Lihatlah bagaimana channel-channel seperti Petuah Kiai, YouTubuna, Singa Sunnah dan lain sebagainya. Apa isi channel mereka? Isi channel mereka semuanya sampah. Semuanya hanya fitnah, cacian, hinaan. Gambar-gambar para asatidz yang mereka buat dengan bentuk yang tidak manusiawi. Akan tetapi tidak pernah kita temui para dai menanggapi mereka. Mereka tidak akan pernah berhenti mendakwahkan syariat Islam yang hak ini dengan segala resiko yang akan mereka hadapi. Mereka akan tetap mengajak manusia meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah dan khurafat, serta menyerukan agar manusia ini menjadi manusia yang taat, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya apapun yang menjadi penghalang akan tersebarnya dakwah sunnah adalah bagian dari ujian yang akan memuliakan kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu faham akan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika mereka menghadapi ujian yang begitu besar. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya pahala yang besar adalah karena balasan untuk ujian yang berat. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk kaum tersebut. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho akan ujian tersebut, maka Allah pun Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka. Wa man sakhita falahus sakhat. Maka barang siapa yang tidak ridho terhadap ujian tersebut, maka Allah pun akan murka kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia ini dengan berbagai bentuk ujian. Manusia diuji dengan perkara-perkara yang disukai dan juga dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui atas segala hikmah dari ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu tidak sukai. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut adalah baik bagi kamu. Dan bisa jadi ketika kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Semoga dengan berbagai ujian yang dihadapi oleh mereka para pengemban dakwah yang hak ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan mereka khususnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.